Cek, cek, cek. Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Oke, selamat siang Punila. Selamat siang, Pak Oke, Dida. semoga suaranya terdengar jelas. Suara saya jelas ya berarti ya? Jelas, Oke. Pak? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai kelasnya, teman-teman bisa presensi dulu di ikhlas. Untuk presensi di ikhlas sudah dibuka. Teman-teman bisa mulai presensi. Lalu, nah, nanti sebentar lagi kita mulai kelasnya. Ini udah di-record toh? Ini kelas Alpro ya, oke. Presensi, oke. Pertemuan ketiga, silakan teman-teman bisa mulai presensi sambil kita menunggu mempersiapkan yang lain. Oh, beberapa sudah presensi, di daftar presensi ada 35, sementara yang join di sini baru 27, sekitar 25 plus 2 lah bersama saya dan Punila. Berarti ya sambil menunggu yang lain. Oke. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai aja materinya. Sebentar, saya share screen dulu. Share. Oke, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya materinya ya, pseudocode. Materinya sudah ada di e-learning, jadi teman-teman nanti bisa mengunduh materinya. Tolong nanti kalau ketika suara saya kurang jelas atau ada gangguan apapun, teman-teman bisa interrupt aja langsung, open mic, bilang kurang jelas atau terlalu cepat atau bagaimana. Oke. Oke, kita mulai saja kelasnya. Selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di kelas algoritma dan pemrograman. Kita akan memulai di kelas teori. Kelas teorinya materi minggu ini, minggu yang ketiga, kita akan belajar bersama mengenai pseudocode. Nah, sebelum kita masuk ke pseudocode, apakah teman-teman pernah dengar pseudocode itu apa? Apakah ada yang pernah dengar? Mungkin bisa 1-2 orang open mic. Halo. Halo teman-teman. Halo. Sudah, Pak. Sudah, apakah itu? Belum tahu. Oke. Next. Nah, kita next. Nah, apakah itu pseudocode? Nah, pseudocode ini kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya itu dia merupakan salah satu representasi atau perwujudan algoritma yang sangat populer. Nah, kalau kan kemarin teman-teman di pertemuan pertama pernah lihat ada langkah-langkah, step-step, tulisan bagaimana cara menggunakan algoritma dengan pseudocode, dengan langkah-langkah, dengan flowchart. Nah, pada bagian ini, pada hari ini kita akan belajar pseudocode, sementara nanti minggu depan kita akan belajar mengenai flowchart. Kita akan sedikit menggambar. Nah, kita masuk ke pseudocode dulu. Nah, di sini pseudocode itu dipilih karena dia merupakan easy read dan write, ya, sangat mudah untuk dibaca dan sangat mudah untuk ditulis. Nah, lalu yang kedua, pseudocode sendiri mengizinkan atau memungkinkan programmer untuk berkonsentrasi pada logic problem. Nah, yang ditekankan di sini adalah logic problem logiknya. Kenapa problem logiknya di sini? Karena coba saya kasih pen. Nah, karena di sini adalah main utama dari segala kalau kita berbicara dalam pemrograman adalah logiknya. Logiknya seperti apa? Intinya seperti ini. Oke. Karena logiknya seperti ini, jadi kita bisa implementasi dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga ada biasanya pseudocode itu structure in English language. Nah, karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, pseudocode sendiri biasanya ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita menggunakan Python, kalau teman-teman perhatikan,
sintak-sintak Python itu hampir mirip kayak sintak-sintak bahasa Inggris. Jadi ya kita bisa gunakan itu sebagai ketika nanti teman-teman dapat tugas atau menjawab di kuis tentang pseudocode, teman-teman bisa menggunakan sintak Python. Kalau buat saya nggak ada masalah. Yang penting teman-teman paham ini mau ke sini apa alur dari arahnya. Nextnya, nah di sini ada yang namanya pseudocode convention. Nah di sini pseudocode convention yang pertama itu statement written in English. Jelas, statementnya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, setiap instruksi written ditulis dengan line yang terpisah. Misalnya contohnya adalah kita membagi bilangan kemudian mencari nilai modulusnya. Itu kita tulis dalam line dalam baris yang berbeda. Yang pertama adalah satu membagi bilangan, yang kedua mencari modulusnya, yang ketiga mencetak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini di dalam pseudocode convention itu ada yang namanya keyword dan indentasi, biasanya digunakan untuk di sini dikatakan untuk membuat yang namanya control structure-nya. Kalau teman-teman perhatikan kenapa perlu control structure, yaitu supaya kita mempermudah membacanya. Misalnya, nanti kita akan ketemu dengan sintak if. If itu biasanya if atau for, biasanya kan di bagian ke bawahnya itu ada yang menjorok ke dalam kan. Nah, itu yang kita namakan indentation-nya. Nah, untungnya lagi kita Alpro praktikum kita menggunakan Python. Nah, sementara kalau teman-teman perhatikan, Python itu strict sekali sama indentasi. Jadi kita sangat beruntung kita bisa menghafalkan indentasi, bukan menerapkan indentasi, dan juga baik di kelas maupun di praktek. Nah, lalu yang keempat, kita lihat ada yang namanya setiap set instruksi dituliskan dari atas ke bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari atas ke bawah. Jadi kayak semacam dia bisa dikatakan itu adalah hal yang atas ke bawah tuh kayak dari baris atas dulu, bawah dulu, sekuensial. Nah, hanya ada satu entry, satu input dan satu output keluarannya. Inputnya mana dulu yang mau bagaimana dengan input berurutan? Nah, kalau input berurutan, mana dulu yang ingin ditulis, maka dia akan menjadi inputnya. Nah, kalau di sini dikatakan yang kelima, tiap group dari statement mungkin bisa ditulis atau dinamakan dengan nama modul. Nah, nanti tiap grup akan diberi nama yang berbeda-beda. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan modular programming. Setiap modular programming, setiap modul, setiap function atau segala macam, kita akan masuk ke dalam satu modulnya. Kenapa kita memerlukan modul? Nanti supaya lebih mudah ketika kita ingin memanggil suatu function, suatu fungsi, atau suatu modul. Itu nanti akan kita pelajari juga di materi praktikum, kalau nggak salah minggu depan, tentang modular programming, bagaimana kita menggunakannya, kita tinggal panggil functionnya, lalu kita tinggal jadi kita tulisannya tidak harus ketika kita mengetik atau menggunakannya, kita tidak harus dari sekuensial, dari per baris, tapi dengan misalnya kita declare modul di atas atau modul di paling bawah, kita bisa panggil nama modul tersebut. Nah, ini digunakan untuk mempermudah kita memahami apa yang namanya dengan pseudocode. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, biasanya kalau dalam pseudocode sendiri, ini adalah yang sering umum digunakan. Perintah-perintah yang sering umum digunakan. Set, print, read, for, while, itu kita bisa gunakan dalam pseudocode. Nah, ini tadi representasi algoritma. Ini pengertiannya, kalau pseudocode itu dari pseudo dan code yang artinya bisa dikatakan menyerupai kode program. Nah, secara umum ada 5 operasi dasar yang bisa direpresentasikan dengan pseudocode. Apakah itu? Ya, kita lihat. Yang pertama, kita misalnya untuk menerima input. Nah, untuk menerima input bisa digunakan read, input, atau get. Nah, kalau teman-teman misalnya input luas sisi segitiga, read luas sisi, atau input atau get, kita diharapkan teman-teman bisa menggunakan kata-kata ini yang standar gitu ya, biar lebih mudah. Lalu yang kedua, misalnya kita ingin menampilkan hasil atau menampilkan perhitungan atau menampilkan sesuatu, kita bisa menggunakan print, display, dan show.
print, display, atau show. Nah, misalnya gitu. Lalu misalnya untuk selanjutnya yang ketiga, untuk operasi pemberian nilai, teman-teman bisa menggunakan compute, calculate, set. Biasanya akan ditambahkan dengan simbol ini. Nah, simbol-simbol lain, misalnya compute, calculate A plus B, calculate A pangkat B, calculate A divide B, calculate A minus B. Nah, kita bisa gunakan simbol-simbol di sini yang umum. Ini ada 1, 2, 3. Ini 3 yang di awal. Lalu ada yang 2 yang di akhir. Yang pertama, misalnya nih, kita akan belajar mengenai komputer dapat memilih tindakan sesuai dengan kondisi tertentu, conditional. Kita bisa menggunakan if else atau switch. If else sendiri nanti kita akan pelajari di materi praktikum kita kali ini. Kita akan belajar mengenai if else. Sementara switch sendiri, saya lupa di Python kayaknya nggak bisa pakai switch deh. Yang bisa pakai switch itu di bahasa C, di PHP kayaknya semua bisa sih. Tapi Python nggak bisa pakai switch. Jadi dia biasanya pakai if else. Penggunaannya itu hampir sama kayak conditional. If ini maka ini, if ini dan ini, switch ini maka ini. Nah, lalu yang terakhir ketika komputer ingin melakukan suatu perulangan, sesuatu yang berulang dilakukan, kita bisa menggunakan yang namanya for dan while. Nah, dari for dan while ini teman-teman teman-teman masih ingat for itu digunakan untuk apa? Untuk ketika kita menggunakan perulangan yang sudah diketahui, kita ingin mengulang sampai berapa kali. Nah, sementara kalau misalnya while itu perulangan yang ya katakanlah kita nggak tahu sih dia mau sampai kondisi berapa, kita bisa menggunakan while sampai dia akan perulangan berapa kali nggak tahu, tapi dia tahu kondisi itu sampai kondisi tertentu. Ini yang bisa kita gunakan untuk for dan operasi-operasi dasar yang ada dalam pseudocode. Yang pertama kita punya read. Untuk inputan kita punya read, get, dan bla bla bla. Lalu yang kedua untuk hasil perhitungan kita bisa menggunakan print, display, show, dan segala macamnya. Lalu untuk komputasi kita bisa menggunakan compute, calculate, set. Lalu nextnya kita untuk percabangan kita menggunakan if, switch condition. Untuk perulangan kita bisa menggunakan for. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penggunaannya satu per satu. Oke, untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam yaitu yang namanya input. Nah, input sendiri tadi yang sering kita gunakan adalah read dan get. Nah, kalau read sendiri biasanya umumnya itu biasanya digunakan untuk input dari record atau file. Sementara untuk get itu sering digunakan input dari keyboard. Mana yang perlu kita perhatikan? Misalnya read student name, jadi kita punya istilahnya data student name yang ada di sistem. Get system date, nah read number, lalu get text code. Nah misalnya text code-nya kita inputkan. Nah mana yang digunakan? Boleh nggak saya menggunakan read dari input? Biasanya diperbolehkan, cuma aturan bakunya sebenarnya ini bukan aturan baku sih, tapi yang sering digunakan. Biasanya kalau read itu digunakan untuk input dari record atau dari file. Sedangkan kalau get itu kalau kita ingin menginput dari keyboard. Misalnya kalau teman-teman di Python kan sering gunakan input, masukkan nama Anda, berarti get nama Anda, misalnya gitu. Kalau read itu misalnya sistem filenya udah ada read system date atau read student name atau read misalnya name dari data ini. Nah, itu yang sering digunakan untuk yang input. Next-nya kita punya apa yang namanya output. Nah, ini kebalikannya dengan input. Kalau input tadi kan sesuatu yang dimasukkan, sementara output itu adalah sesuatu yang dikeluarkan. Output sendiri biasanya ada empat sih yang bisa digunakan. Yaitu ketika kita bisa menggunakan print, biasanya print ini itu paling sering digunakan untuk menampilkan pada printer. Tapi biasanya juga kita bisa menggunakan pada layar. Lalu write, kalau write itu hubungannya biasanya pada write file. Nah ini pada printer pada write file. Lalu ada yang namanya put, output,
atau display. Nah, kita juga bisa menggunakan print atau put, output, atau display biasanya yang ditampilkan di layar. Jadi kita tinggal ikutilah, kita ikuti panduan yang ini aja deh. Kalau print kita gunakan ke printer, kalau misalnya kita ingin menampilkan sesuatu di layar kita gunakan display, calculate, number atau gimana. Nah, ini lalu ada yang namanya prompt. Prompt ini biasanya diperlukan untuk biasanya digunakan pada inputnya itu sebelum input instruction dari get. Get yang tadi kan kita kan mengambil dari, kalau kita perhatikan get ini kan receive input from keyboard ya. Biasanya sebelum get ini disarankan kita menggunakan prompt. Nah, karena di sini dikatakan message to be sent to the screen which require the user response. Biasanya misalnya nih kita ingin masukkan, kalau teman-teman bikin inputan di Python, misalnya masukkan nilai. Nah, ini yang namanya prompt-nya. Sementara yang get-nya itu adalah kita akan menyimpan itu dalam sebuah variabel. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam prompt sama get-nya. Nah, contohnya di sini misalnya kita print, nah lalu write itu record to master file atau ke file ABC. Nah, lalu misalnya teman-teman juga bisa menggunakan put output name, put output name, output total text, display end of data, prompt for student mark, get student mark. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk output. Nah, sementara itu, next-nya kita punya sesuatu yang sering kita gunakan untuk compute. Nah, compute sendiri kita sering menggunakannya untuk menghitung. Nah, kalau teman-teman kita break lagi, kita kembali ke sini. Compute itu sering digunakan sebagai simbol ini, lalu calculate, compute set, dan ada simbol yang digunakan, yaitu operator aritmatika, juga bisa juga operator boolean. Nah, misalnya di sini contohnya kalau kita lihat dari compute, misalnya ini namanya total, ini ada tandanya seperti ini, ya kan? Kalau teman-teman di sini punya ada satu operator. Nah, ini ada variabel dan variabelnya. Misalnya ini untuk add number, yang divide bagian juga sama kan? Ini masuknya dalam sales tag. Ini ada ini lalu ada cost price, ada operator lain. Lalu bisa juga kita misalnya kita gunakan misalnya seperti ini, set student count to 0, ini inisialnya, lalu total price-nya plus sales tag seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan compute. Yang penting jangan lupa adalah misalnya kita ingin menggunakan compute, di sini ada namanya, compute-nya, apa nama variabelnya, atau compute atau calculate, lalu teman-teman bisa tambahkan tanda ini, lalu teman-teman tambahkan variabel yang akan dioperasikan. Itu yang bisa kita gunakan untuk compute. Next-nya kita punya, nah ini yang namanya if then, atau kita gunakan itu sebagai percabangan. Nah, kita bisa gunakan if, then, atau else. Misalnya kita gunakan if, student other than bla bla bla, then ini conditional yang pertama, else, ini conditional yang kedua, lalu ini conditional yang terakhirnya, end dari if-nya. Kalau tadi teman-teman ingin menggunakan yang di Python, kita bisa gunakan if, else if, else if, else if, else itu boleh. Atau teman-teman ingin menggunakan model seperti ini juga tidak dilarang. Nah, ini yang paling umum ya, karena memang modelnya yang paling umum seperti ini. Tapi nanti kalau kita ingin mencoba itu dalam model Python, kita yang lebih mudah, kita bisa gunakan itu. Nah, ini untuk yang if then. Lalu yang next-nya kita punya apa yang namanya itu loop. Loop itu adalah perulangan. Masih ingat perulangan? Terus kita akan melakukan sesuatu yang diulang, tinggal teman-teman menggunakan do, while, and do, while, repeat. Nah, kita bisa gunakan. Misalnya di sini contohnya do while student total kurang dari 50, maka dia akan melakukan apa? Read student record, print student name, add satu to student total, and do. Nanti ketika student totalnya sudah sampai dengan 50, maka proses yang ada di dalam ini akan berhenti. Nah, ini nanti akan kita pelajari dalam perulangan, sementara yang if then ini nanti akan kita pelajari langsung habis praktikum ini. Habis materi praktikum ini kita akan belajar mengenai struktur kontrol percabangan. Nah, lalu next kita punya loop. Nah, di sini ada yang namanya sequence.
sekuensial. Sekuensial itu bisa dikatakan eksekusinya itu step by step atau sesuai dengan stepnya. Misalnya dari ini katakan straightforward execution, one processing step after another. Jadi ketika kita membaca itu sebagai sebuah sekuensial, maka yang akan dilakukan pertama adalah dia harus statement A dulu dilakukan, lalu statement B, lalu statement C. Nah ini eksekusinya urut, kayak kalau mungkin kalau Python kan kita kan interpreter ya, jadi mungkin kita bisa baca dia sebagai sekuensial yang urut juga. Nah misalnya di sini contohnya add one to page count, print heading 1, print heading 2, set line count to 0, read the customer record. Nah, semua ini harus, kalau di sekuensial, semua ini harus dikerjakan secara berurutan. Gak bisa kita langsung masuk ke statement C dulu, atau kita masuk ke statement B dulu, atau kita langsung masuk ke statement A dulu. Itu nggak bisa kita lakukan ketika kita di sekuensial ini. Nah, kalau sekuensial, intinya sekuensial adalah statementnya berurutan. Eksekusi dari statementnya itu berurutan. Sementara kalau selanjutnya kita punya, nggak mau pindah. Sementara kalau selanjutnya kita punya yang namanya selection. Nah kalau selection ini istilahnya kita bisa bilang selection ini adalah sama seperti conditional, if then atau percabangan. Nah kalau tadi yang pertama kita punya sequential adalah urutan sequential, sementara kalau yang selection ini jadi dia bisa memilih kondisi choice between antara 2 atau 3 aksi. Misalnya di sini. Nah, kondisinya ketika kondisi pertama benar, maka statement yang dijalankan yang ini. Jika tidak, akan dijalankan yang ini. Ini mirip dengan percabangan. Nah, contohnya misalnya student attendance status is part-time, then add one to part-time count. Jika tidak, else add one to full-time count. Nah, ini yang selection-nya. Dia akan hasilnya adalah ini atau ini. Nah, ini yang namanya untuk selection. Sementara itu, selain selection, tadi kan bedanya udah jelas ya, kalau yang sequence itu berurutan atau ini berurutan. Sementara kalau yang selection ini adalah memilih ini atau ini. Nah, nanti kondisinya seperti apa itu tergantung lagi dari kasusnya. Nah, next-nya kita punya yang namanya repetition. Repetition itu bahasa Indonesianya adalah perulangan. Nah, perulangan. Nah, di sini kan dikatakan presentation of the set instruction yang dilakukan berulang-ulang kali selama, ada conditional case-nya, selama kondisinya adalah benar. Nanti kalau kondisinya nggak benar, berarti perulangan itu akan berhenti. Nah, ini untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan do while statement blocknya and do. Yang perlu teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau di repetition kita bisa menggunakan do while atau menggunakan for atau menggunakan apalagi tadi sih kita punya do while atau repeat. Nah, kita bisa menggunakan itu, tapi tergantung kasusnya sendiri. Nah, yang perlu diingat, kalau teman-teman ingin kita nggak tahu tuh perulangannya sampai berapa tuh, kita bisa menggunakan yang namanya do while. Do while ini digunakan sampai kondisinya adalah true. Nah, maka kalau kondisinya udah true, maka dia akan berhenti. Sementara kalau kita nggak tahu dia perulangannya sampai mana, kita bisa menggunakan for. Nah, for ini teman-teman bisa perhatikan, misalnya for perulangan dari misalnya A sama dengan 0 sampai A sama dengan 3, misalnya gitu. Nah, ini perulangan bahasa sih, tiba-tiba yang terikat di otak saya adalah bahasa sih. Jadi kalau di Python mungkin ada start, stop, and step. Misalnya for A, range, nah A range 3, misalnya gitu. Kita udah tahu
dia sampai range berapa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Memang nanti kita tinggal lihat kasusnya aja sih teman-teman. Kalau kasusnya dia bisa perulangan, kita nggak tahu kondisinya, ya kita gunakan while. Kalau kita tahu kondisinya, kita bisa menggunakan apa yang namanya for, atau yang misalnya kita bisa gunakan repeat. Oh ya, contohnya misalnya kita yang pertama kita ngeset student total sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, dia akan melakukan perulangan jika student total kurang dari 50. Nah, ketika kurang dari 50, maka student total dia akan membaca student record, lalu mencetaknya pada name, status pada report, lalu menambahkan satu student totalnya. Nah, lalu kita gunakan end do-nya. Nah, misalnya jadi kalau misalnya ini dia akan kepin dari student record pertama sampai ke student record yang ke kurang dari 50, berarti sekitar 49 sih kayaknya. Kalau kecuali ditambahkan sama dengan. Nah, kita bisa mengatur situ. Jadi dia nggak tahu nih, pokoknya aku mau nyetak sesuatu kalau udah 50 berhenti. Kita kan nggak tahu kan, sampai 50 berhenti. Kalau udah sampai 50 berhenti, kita bisa gunakan model seperti ini. Ini untuk yang namanya repetition. Nah, begitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melanjutkan. Ini overall habis ini kita akan melanjutkan dengan contoh-contoh semua. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya dulu? Halo? Halo? Lanjut dulu, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah nih, ini kita akan masuk ke contoh sebuah pseudocode. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kita punya kasus seperti ini. Kita ingin menulis sebuah pseudocode yang menerima input alas dan tinggi dari sebuah segitiga. Ingat inputnya apa? Alas dan tinggi. Kemudian program tersebut akan menampilkan luas dari segitiga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah urutannya. Sekuensialnya apa dulu nih? Kita ingin pakai apa dulu nih? Yang jelas yang pertama kita terima input, ya kan? Dari alas dan tinggi, ya kan? Lalu kita menghitung luasnya. Nah, lalu kita habis itu menampilkan perhitungan luasnya. Nah, kalau kita lihat, kalau diperhatikan di sini contoh pseudocode-nya kita bisa gunakan read alas, read tinggi, atau kita bisa gunakan get alas, get tinggi. Lalu kita set luas. Nah, set luas bisa seperti ini. Luas sama dengan, atau kita bisa gunakan luas sama seperti ini juga boleh. Alas kali tinggi kali tengah, misalnya gitu kan, dibagi 2. Oh, sorry, ini nggak boleh harusnya tetap benar 0,5 karena biar dia lebih mudah. Ini jangan ditiru. Tinggal dimasukkan ini aja. Nah, biar lebih mudah dipahami. Karena kan kalau misalnya kita juga bisa seperti ini, nanti dalam kalau masih ingat di variabel dan kawan-kawan, teman-teman bisa lihat itu sebagai urutan-urutannya dalam matematika. Kalau sudah selesai, kita tinggal print luas. Nah, ini kan sama kan kalau teman-teman bermain dengan Python. Kalau dengan Python, teman-teman tinggal input alas, input tinggi, get input tinggi, get input alas, lalu set luas, hitung rumusnya, lalu kita print luasnya. Nah, kita bisa seperti itu. Nah, ini menerima input alas dari tinggi, lalu yang ini menghitung luas segitiganya, lalu yang ini adalah menampilkan hasil perhitungan luas segitiganya. Nah, ini untuk yang model, katakanlah kita bisa lihat itu sebagai model yang sekuensial. Kenapa sekuensial? Karena urutannya itu dari atas sampai ke bawah. Nah, itu teman-teman. Nah, sampai sini harusnya untuk model sekuensial nggak ada masalah ya. Nanti tinggal kita gunakan kasus yang lain. Misalnya kita ingin menghitung luas persegi panjang, luas volume kubus, luas volume balok. Nah, kita tinggal masukin komponen-komponen apa yang digunakan. Nah, lalu contohnya misalnya di sini kita ingin menggunakan contohnya adalah ganjil dan genap. Nah, di sini buatlah pseudocode yang menerima input sebuah bilangan bulat positif
lebih dari 0, ya kan? Kemudian program tersebut akan menampilkan apakah bilangan ganjil di bilangan itu ganjil atau genap. Nah, ada dua kemungkinan, bilangan tersebut ganjil dan bilangan tersebut genap. Nah, gimana? Kira-kira kalau yang dibutuhkan adalah apa? Inputnya. Jadi di sini ada input, input. Terus habis itu yang dibutuhkan apa habis ini? Oh, ini sekuensial belum. Yang di sini habis ini apa? Habis dapat input kita ngapain? Kita ngapain teman-teman? Halo, ada yang bisa bantuin saya? Halo? Tunjuk aja Pak, tunjuk. Hah? Tunjuk aja. Bunila yang nunjuk, Bunila silakan. Oke. Biar saya nggak usah ganti-ganti layar. Oke, ini ada Mita. Ini aku di depan ada Mita. Boleh Mita? Gimana, Bu? Lah, tadi pertanyaannya Pak Dida ini. Oh, kayaknya langsung ke perulangan deh. Kan Gimana? itu udah input. Terus? Terus habis itu ntar pakai for. Bisa pakai for sih kayaknya. Pakai perulangan gitu. Nggak tahu Perulangan? lanjutannya. Terus? Yakin ganjil genap pakai perulangan? Apa pakai itu ya? Yo, gimana? Ada dua kemungkinan, kondisional. Dia akan mengumpulkan ganjil atau genap. Oh. Ayo. Apa pakai itu? If. Nah, pakai if. Oke. If-nya gimana? Nggak tahu ngomongnya. Ya kan ditulis aja if apa gitu deh. Misalnya If bilangan apa ya? bilangan disebut ganjil jika apa? Bilangan disebut genap jika apa? Yang lain? Genap kalau bisa dibagi dua. Nah, gimana? If genap sama dengan genap bagi dua. Bilangan bagi dua. Nah, if bilangan dibagi dua sama dengan, ada hasilnya enggak? Pakai mod, Pak. Pakai mod. Kita bisa pakai perintah apa namanya modulus atau sisa hasil bagi. Kalau ganjil itu modulusnya berapa? Kenapa nggak yang genap aja, Pak, yang di modulus, yang if mod 2 sama dengan 0? Oke, boleh. Kan banyak jalan menuju Roma. Oke, itu bisa. Kita misalnya if input, misalnya katakanlah read bilangan. If bilangan mod 2 sama dengan 0, maka dia akan ngeprint genap. Else-nya dia akan ngeprint ganjil. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman harus bisa, apa ya istilahnya, harus bisa kalau bahasa Jawanya itu metani. Metani itu istilahnya apa sih? Memetakan lah ya. Memetakan nanti problemnya di mana dulu. Lalu kita bisa gunakan, kira-kira kalau ini hasilnya kita mau pakai yang mana nih? Yang sekuensial, yang conditional, atau yang repetition, atau yang selection. Tadi namanya condition, sequential, selection, sama repetition. Kita mau gunakan yang mana nih? Gitu. Kalau yang ini ganjil genap karena hasilnya ada dua kemungkinan, berarti kita bisa gunakan yang namanya apa? Selection. Nah, sekarang kita masuk next yang selanjutnya. Nggak mau geser. Oke. Kita gunakan. Nah, ini ada pertanyaan sekuensial nih. Nah, buatlah pseudocode dari diketahui harga jual adalah Rp1.100.000. Dari penjualan tersebut diketahui bahwa keuntungannya adalah 10%. Berapakah harga belinya? Nah, di sini dikatakan inputnya harga jual dan keuntungannya. Prosesnya nanti kita yang tentukan, outputnya harga beli. Nah, kan istilahnya kita nanti tinggal bikin pseudocode-nya, tinggal rate harga jual, rate keuntungan, gitu kan. Prosesnya tinggal masukin ini aja, harga jual
Nah, harga jual per 100 plus keuntungan, itu berarti persennya. Setelah selesai, ketemukan harga jualnya, nanti kita tambahkan di outputnya sama dengan harga belinya. Nah, ini nanti kira-kira kalau kita berbicara mengenai masalah pseudocode, kita akan ditemukan dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi teman-teman akan diminta untuk menuliskan pseudocode-nya, kalau bisa dalam bentuk yang semacam ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan perintah-perintah Python, boleh. Karena perintah-perintah Python kan bahasa Inggrisnya lebih mudah, jadi teman-teman bisa gunakan itu. Nah, ini tadi yang untuk yang pertanyaan sekuensial. Lalu next-nya kita misalnya punya pseudocode dari program yang menerima input panjang 3 sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan input panjang tersebut, program akan menampilkan panjang dari sisi miringnya. Nah, jadi misalnya kita bisa gunakan, ini coba deh saya tulis dulu deh, saya stop share dulu aja. Saya share terus, nanti belum share layar soalnya. Screen satu aja deh. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu saya buka notepad. Nah, apakah terlihat notepad saya? Nah, misalnya seperti ini. Saya punya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang ingin saya tulis dulu kalau untuk kasus kita yang ini? Nah, ini apa yang ingin kita tulis? Nah, kita harus menentukan apa yang namanya inputnya. Inputnya kita bisa gunakan read, sisi 1, sisi read, misalnya 3 sisi ya, read A, read B, kita bisa gunakan read C. Nah, ini saya besarin dulu biar kelihatan fontnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu, nah, berdasarkan input panjang tersebut, manakah program akan menampilkan panjang dari sisi miringnya. Nah, pada segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Cari yang terbesar di antara A, B, dan C. Nah, di sini kita akan mencoba mencari mana yang terbesar di antara A, B, dan C. Caranya gimana? Ada yang tahu? Ada yang membantuin saya mencari caranya? Halo? Halo teman-teman. Bu Nila mungkin bisa menunjukkan seseorang untuk membantu saya? Otniel. Namanya bagus nih. Otniel Anandianto. Wah. Otniel Baik. adakah di sini? Ada. Nah, ini harus ngapain? Tapi kok, halo? Masih ada nggak orangnya? Atau sudah live? Halo, jangan tidur. Waduh. Ya, nasib Bu. Kuliah dari siang-siang jam makan, Bu. Ini kalau besok kayak gini lagi, ini loh absennya saya remove loh. Oke, ya. Jadi kalau misalnya dipanggil nggak ada, dialpain ya Pak? Oh, siap. Nanti kita saling mencatat ya Bu ya, siapa yang nggak? Yes, betul. Oke. Langsung dialpa. Oke, sebenarnya ini sangat mudah pertanyaannya. Nah, jadi misalnya kita ingin mencari sisi yang paling panjang. Kan gampang kan yang paling terbesar kan. Jadi kita tinggal perbandingan aja. Jika A lebih besar dari B, ya kan? N A lebih besar dari C, maka wah ini enaknya pakai maka sisi terbesar A, ya kan? Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan kondisi yang sama, kita tinggal menggunakan, kan kita bisa menggunakan itu dalam model pemilihan kan, karena sisi miring itu ada yang terpanjang, sementara kita nggak tahu yang terpanjang yang mana kan. Jadi tinggal aja B lebih besar dari A, N, B besar dari C. Nah, lalu kita gunakan print B. Nah, lalu tinggal kita gunakan yang ini untuk yang C.
Nah, ini kita harus bisa menggunakan seperti ini. B dan C, berarti C lebih besar dari A, dan C lebih besar dari B. Nah, kita dari sini kita bisa dapat sisi yang terpanjangnya. Diasumsikan sisi ini adalah sisi yang terpanjang. Nah, sebenarnya caranya mudah sih kalau teman-teman perhatikan. Ini tinggal kalian implementasikan di Python, ya hampir sama kayak gini. Jadi ini kalau teman-teman bikin pseudocode-nya pakai code Python, kita terima deh, nggak ada yang salah. Kalau teman-teman ingin dalam model seperti ini, it's okay. Tapi kalau teman-teman ingin dalam code Python, oke, boleh. Nah, ini sisi terpanjangnya nih. Nah, ini sisi AB-nya. Wow. Nah, ini sisi AB-nya. Nah, kira-kira semacam ini. Nanti kan tinggal kita cek kan, yang A, yang B, yang mana. Intinya adalah yang C itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, next-nya. Nah, di sini ada pertambangan lagi. Buatlah pseudocode yang menerima input koordinat X dan Y dalam sistem koordinat Kartesius. Berdasarkan input koordinat tersebut, program akan menampilkan kuadran titik tersebut. Masih ingat? Kuadran 1, 2, 3, 4. Titik pusatnya 0, 0. Menempel di sumbu X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan ada 7 kemungkinan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan yang ini, contoh yang ini, kita bisa lihat, kita bisa langsung tahu sih mana yang akan jadi apa istilahnya yang akan jadi titik ke kuadrannya. Misalnya mana kita bisa tahu di sini langsung kalau kira-kira udah kelihatan gitu kan. Misalnya di sini saya punya, ini saya lanjutin ya dari sini ya. Kan kita kan punya input ya. Ini kan berarti yang kedua. Nah, ini kita punya input, misalnya kita punya inputnya rate, kita gunakan yang sama aja, X, rate Y. Nah, karena dia percabangan, maka kita bisa gunakan adalah percabangan. Sekali lagi kita akan menggunakan yang namanya perintah if. Kan sebenarnya gampang kan, if, kan? X, nah, X sama dengan itu dari mana berapa? Dia katakanlah X sama dengan positif, dan N Y sama dengan positif, maka dia akan ada di print di kuadran 1. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, lalu kita gunakan lagi kalau kita mau ngeprint di kuadran 2. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kuadran 2, X-nya sama dengan negatif. Nah, negatif, dan Y sama dengan positif. Nah, itu ada di kuadran 2. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan syarat ini. Teman-teman bisa menggunakan yang ini, yang degree ini boleh, atau menggunakan yang XY ini boleh. Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, misalnya gini, lalu kita gunakan lagi, misalnya kita punya di kuadran 3, X-nya itu negatif, dan Y-nya itu adalah negatif juga. Negatif. Nah, lalu dia akan ada di kuadran 3. Nah, lalu misalnya kita punya di kuadran 4, tinggal masukin aja. Kuadran 4, yang positif adalah nilai X-nya kan, sementara yang negatif adalah nilai Y-nya. Tinggal kita masukin nilainya di sini, negatif. Nah, di sini kita berarti dia ada di kuadran 4. Nah, apakah ada kondisional yang lain? Nah, di sini di titik pusat. Jadi misalnya kita gunakan if Y sama dengan 0, and X sama dengan 0, maka dia akan print titik pusat. Nah, semacam ini kan. Nah, lalu kalau misalnya
kita gunakan tadi, yang tadi, X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, posisinya hanya X sama dengan 0 saja, tidak ada yang lain, dia tulisannya menempel di sumbu X. Menempel di gini aja deh, print sumbu X. Nah, sumbu X. Lalu ketika kita punya if Y sama dengan 0, kita punya print sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, kita kan punya 7 kemungkinan kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kalau teman-teman sudah bisa membuat pseudocode seperti ini, tak jamin, saya berani jamin teman-teman akan mudah implementasinya dalam programming, dalam coding itu sangat amat mudah sekali nanti. Ya, karena kita tinggal masukin aja, oh ini X-nya, ini ya, ini aturan-aturannya. Ini kan tinggal kita masukin if, nanti kalau teman-teman lupa cara nulis if-nya, nanti teman-teman tinggal cek manual di programmingnya. Nah, ini untuk yang kasus yang ini, yang pertanyaan percabangan. Next-nya kita punya, nah ini, next-nya kita punya perulangan. Nah, perulangan ini misalnya buatlah pseudocode yang menerima input sebuah bilangan bulat positif, misalnya n. Program akan menampilkan hasil penjumlahan 1, 2, 3, plus n. Sampai n. Inputnya sebuah bilangan n, terus hasil prosesnya dia akan menghitung bilangan 1, menghitung 1 sampai n, tampilkan hasilnya, tampilkan hasil dari perhitungannya. Nah, kalau untuk yang perulangan ini, sebenarnya mudah sih, tinggal kita masukkan read n, ini kan. Nah, karena dia menggunakan perulangan, nah kita bisa menggunakan perulangan yang mana? Misalnya kita bisa menggunakan perulangan yang mana nih? Mungkin ada ide yang paling mudah yang mana? Kira-kira untuk kasus ini kita bisa gunakan yang mana, teman-teman? Halo? 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 Diam semua nih. Halo, teman-teman. Halo. While, Pak. Ya, kira-kira kita gunakan yang mana? While. While, saya ketik terus. While apa? While terus? Gimana? Apa? Yuk. While-nya sampai mana? Sampai n atau sampai lebih dari n atau sampai kurang dari n? Halo? Sampai lebih dari n. Lebih dari n atau kurang dari n sih. Kurang dari n atau kurang dari sama dengan n? Kurang dari sama dengan n. Oke. Jadi kan kalau kurang dari n berarti kan n-nya n-1 lah ya. Kalau ini kan gini kan. While-nya terus isinya apa di dalamnya? Dalamnya isinya apa? Nah, kan tinggal teman-teman tulis gini aja, compute, compute. Nah, compute. Kan ini bukan coding, tapi pseudocode. Nah, compute 1 plus 2 plus 3 plus sampai sama dengan n, ya kan? Nah, ini deh, ini sampai 2 aja deh biar kelihatan. Plus 2 plus sama dengan n kan. Nah,
ketika itu sudah jadi, lalu kita tampilkan hasilnya. Kalau teman-teman menulisnya di dalam Compute ini, maka dia akan setiap print n. Nah, kalau teman-teman menampilkan ini, jadi di dalam setiap iterasinya itu akan muncul iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, kalau kita taruh ini di luar while, maka dia akan menampilkan hasil terakhirnya saja. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, kalau teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, nggak masalah. Yang penting intinya di sini kita punya cara mengulanginya sampai seberapa, karena ini masih berupa pseudocode. Begitu. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, next. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Teman-teman, halo? Halo, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut ke nih di sini. Ini teman-teman coba mengerjakan latihan ini. Nanti kita bahas di awal pertemuan minggu depan. Oh, udah selesai berarti pertemuannya. Nah, yang pertama, buatlah pseudocode untuk menghitung konversi suhu dari Celsius menjadi Reaumur dan Fahrenheit. Inputnya adalah suhu dalam Celsius. Prosesnya adalah R sama dengan 4/5 Celsius dan R sama dengan 9/5 derajat Celsius plus 32. Outputnya suhu Reaumur dan suhu Fahrenheit. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, buatlah pseudocode untuk mencari sisi miring dari suatu segitiga siku-siku jika diketahui panjang sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, lalu teman-teman tinggal inputnya apa? Teman-teman tinggal bikin seperti ini, inputnya apa, A dan B, panjang sisi pembentuk sudut siku-siku, lalu prosesnya C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, outputnya C, sisi miring. Jadi misalnya, ini tak kasih contoh, misalnya yang pertama ya, rate, suhu, suhu. Terus kalian tinggal pilih prosesnya apa. Proses. Nah, ini yang kalian definisikan di prosesnya, lalu di bagian ini print-nya. Ini sama juga yang untuk yang ini, yang apa? Yang sisi miring, inputnya. Intinya di sini teman-teman bisa definisikan input dan outputnya. Nah, lalu next-nya ini cuma ada, nah mungkin kalian sambil mengingat-ingat menghitung akar persamaan kuadrat. Nah, ini D sama dengan B kuadrat bin 4AC. Jadi teman-teman bisa diusahakan paham inputnya apa, lalu kondisionalnya seperti apa. Misalnya di sini, kalau D lebih dari 0, maka akan didapat akar imajiner. Nah, kalau D lebih dari 0, maka X1, X2 yang didapat dari D dari D sama dengan min B akarnya ini. Nah, jika D lebih dari 0, maka ada dua akar. Yang pertama akar ini dan akar ini. Nah, ini kira-kira kalau dibikin program, implementasinya seperti apa. Ingat, di sini karena ada dua akar, ada dua pilihan, karena kasih clue, maka dia akan mendapatkan hasilnya dari percabangan. Dari conditional, dari percabangan. Benar. Nah, semacam itu. Nah, lalu next-nya kita punya, nah ini sama sih, pseudocode menguji apakah satu suhu dalam Celsius beku, cair, atau gas. Nah, input suhu, bilangan bulat, prosesnya jika kurang dari 0 disebut beku, jika ini disebut ini, dan ini disebut ini. Gas. Outputnya, nah ini kira-kira teman-teman bisa menggunakan yang namanya kondisional. Nah, coba dituliskan untuk apa? Untuk outputnya, apa untuk pseudocode-nya. Nah, next-nya.
Ini tinggal latihan-latihan akan kita bahas minggu depan untuk mencari 10 bilangan genap pertama dari jumlah totalnya. Pseudocode mengetahui bilangan yang terbesar dari n buah bilangan yang diberikan user. Inputnya bilangan sebanyak n, terus simpan masing-masing bilangan yang diinputkan user. Jika bilangan pertama, catat bahwa bilangan itu maksimum. Kemudian bandingkan dengan yang lainnya. Jika ada yang lebih besar dari maksimum, jadikan bilangan itu bilangan maksimumnya. Output bilangan maksimumnya. Ini dalam bentuk pseudocode. Wah, apakah sudah mulai pusing? Nah, sebenarnya jangan dianggap pusing. Yang penting teman-teman adalah kita bisa tahu ininya dulu. Ininya proses inputnya seperti apa? Inputnya apa dulu? Nanti input ini kita bisa breakdown sebagai proses, lalu dapat sebagai outputnya. Nah, semacam itu. Next-nya, sudah selesai. Minggu depan kita akan berbicara mengenai flowchart. Ya, minggu depan kita berbicara mengenai flowchart, kita akan sedikit menggambar. Nah, nanti menggambarnya kita pakai Draw.io saja atau AppsDiagram.net. Nah, kira-kira gimana? Gimana teman-teman? Halo? Ada yang ingin bertanya? Oke, kira-kira untuk materi kita seperti ini. Yang penting di pseudocode adalah kita tahu inputnya apa, kita tahu mau ngapain, lalu kita tahu prosesnya, kita tahu outputnya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk penulisannya, teman-teman bisa menulis seperti ini, teman-teman. Dalam model seperti ini boleh. Atau dalam sintak Python juga boleh. Untungnya kalau dalam sintak Python kan teman-teman bisa langsung running di programnya. Tapi kalau dalam sintak ini kan tidak langsung running di programnya. Begitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak ada kelas offline, tidak kelas kita offline, nanti kita akan mencoba salah satu latihan ini di depan kelas. Cuma nanti karena kelas kita online dan mungkin teman-teman ada yang sedikit terkendala yang lain-lain, nanti kita coba teman-teman kerjakan dulu latihannya. Nanti kita minggu depan sebelum awal perkuliahan kita citat sebentar untuk mencoba yang latihan yang ini. Kira-kira begitu. Mungkin Bu Nila mau menambahkan sesuatu? Oh iya, untuk Alpro ini kan dasar ya dari semuanya gitu ya. Nggak cuma di mata kuliah, nanti jadi dasar semuanya itu ya. Pasti sering dipakai loh, if, kemudian perulangan, percabangan, semuanya pasti sering dipakai gitu ya. Jadi teman-teman saya harap tuh ya mendengarkan ya, mendengarkan ya, tapi juga latihan juga gitu ya. Karena pemrograman tuh nggak sekali jadi gitu ya. Maksudnya sekali kalian lihat langsung bisa kan, enggak toh. Kalian perlu banyak latihan juga. Jadi usahakan tuh sebelum masuk kalian udah baca dulu sih sebenarnya materinya. Terus ketika Pak Dida nanya, yo kok dijawab gitu loh. At least kalau misalnya nggak ngerti ya bilang saya masih belum mengerti Pak gitu ya. Tapi at least dijawab gitu loh. Jadi kami tuh nggak ngomong sendiri kayak gitu. Gitu loh teman-teman. Boleh nggak besok kalau minggu depan kalau kami tanya gitu ya, at least jawablah gitu ya. Masih bingung Pak atau kurang ngerti Pak gitu. Boleh nggak teman-teman? Ya, Boleh, Bu. Nah, kayak gini Boleh, loh. Bu. Jadi, terima kasih loh. Ini loh responnya ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi gitu loh. Misalnya ada pertanyaan nggak? Jangan diem aja gitu loh. Ini kan online ya. Saya nggak bisa ngelihat teman-teman sekarang lagi ngapain juga gitu ya. Kalau offline kan saya lihat teman-teman, oh kayaknya manggut-manggut berarti ngerti. Kalau pegang kepala berarti pusing nggak ngerti gitu ya. Kalau offline gini kan saya nggak tahu. Teman-teman off cam juga ya, it's okay gitu ya. Tapi at least kami butuh suaranya teman-teman gitu loh. Jadi kami tuh nggak kayak ngomong sendiri gitu. Kayak gitu aja sih dari saya sih. Siap, Bu. Siap Baik, ya, Bu. mulai minggu depan gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya nggak ngerti gitu ya tadi, ada soal gitu yang nggak ngerti ya, saya masih belum mengerti Pak gitu ya, atau saya belum Bertanyalah. mengerti. Gitu. Yes, betul, bertanyalah gitu ya. Jangan malu gitu ya. Karena ini jadi dasar teman-teman nanti gitu ya, Alpro semuanya tuh pasti kena di lain, nggak cuma di mata kuliah ini aja ya, tapi mata kuliah lain pun pasti akan pakai Alpro gitu. Karena Alpro itu adalah ngomongnya adalah computational thinking kalian gitu ya. Gimana kalian memecahkan suatu masalah. Kayak prosesnya gimana? Bisa menentukan input dari masalah itu inputnya apa, outputnya apa, kemudian prosesnya gimana. Itu tuh di sepanjang kalian hidup pasti kalian
butuh itu gitu loh ya. Ada masalah hidup terjadi kalian, misalnya kalian putus gitu ya, kan kalian galau kan, berarti inputnya adalah putus, outputnya adalah kalian harus bahagia misalnya. Maka proses yang dilakukan tuh kayak apa gitu. Oke, jadi Alpro ini nggak cuma buat mata kuliah, nggak cuma buat kalian kerja nanti, tapi buat kehidupan kalian pun juga. Kalian butuh ya buat solving problem tuh seperti apa sih gitu ya. Kemampuan berpikir kalian tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ya, Ya, Bu. ya, Ya, sip. Bu. Iya, Oke, Baik, Bu. Ya, Bu. terima kasih banyak lah. Kayak Ya, gini yang Bu. saya Ya, mau. Bu. Sip, mantap. Ayo, kayak Mantap. gitu aja. Oke. Thank you Pak Dida. Ya, Pak terima Dida. kasih Bu Nila atas pejangannya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Itu pejangan dari Bu Nila. Nah, jadi intinya saya gambarkan tadi. Intinya itu adalah input, proses, outputnya. Nah, tadi inputnya misalnya kalian putus. Outputnya kalian harus bahagia. Prosesnya tuh kalian seperti apa? Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, ini yang kita pikirkan. Prosesnya ini hampir semua begitu sih. Karena Alpro kan fundamental, tadi seperti yang dibilang Bu Nila itu, Alpro itu fundamental. Karena fundamental ya kalau teman-teman gagal di Alpro ya berarti gagal di fundamental, kedepannya akan lebih susah. Nah, mumpung materi kita masih hubungannya sama flowchart, sama minggu ini masih pseudocode ya, minggu depan sama flowchart ya. Wah, itu flowchart itu menyenangkan karena kenapa? Karena kita akan banyak menggambar. Nah, pseudocode itu memang agak membosankan karena kita banyak menulis. Nah, kenapa seperti itu? Karena terutama bagi yang suka orang-orang yang punya kecerdasan visual itu akan lebih suka menggambar daripada menulis. Kalau saya pribadi lebih suka menggambar daripada menulis. Nah, nanti teman-teman kira-kira seperti apa nanti kita bisa lihat. Yang penting intinya untuk yang soal-soal latihan ini harapannya teman-teman bisa mengerjakan. Nah, nanti kita bahas di minggu depan. Nah, ketika mengerjakan soal seperti ini, itu kalian kan kalian belajar ya, salah itu nggak masalah. Nah, karena kenapa? Karena di sekolah ini tempatnya kalian untuk salah, tempatnya kalian untuk gagal. Kalau misalnya kalian gagal sekarang, nggak masalah. Jadi kita bisa tahu kita harus gimana sih supaya benar, kita harus gimana gitu kan. Soalnya nanti ketika di real life, di kehidupan nyata, kalau kalian salah ya mungkin akan dapat punishment. Kalau di sini kan kalian salah ya nggak apa-apa sih, kita masih bisa belajar. Karena kita masih di materi kelas, beda dengan ujian loh ya. Kalau ujian ya kalau salah kalian cuma dapat nilai sedikit. Nah, saya ulangi untuk ini konversi suhu. Nah, inputnya, ini udah ada inputnya, ini udah ada prosesnya, ini udah ada outputnya. Ini yang buat slide Pak Anton. Pak Anton baik sekali karena sudah memberikan prosesnya. Nah, jadi kita tinggal, kira-kira prosesnya seperti ini. Proses seperti ini, nanti kita tinggal tuliskan dia menjadi bentuk seperti ini. Kan enak kan, mudah. Lalu ini yang pseudocode sisi miring juga, inputnya apa, diperhatikan, prosesnya, outputnya. Ini kan kayak rumus Pythagoras kan, akualit plus bekualit di akar. Nah, next-nya ini akar imajiner, ini tinggal teman-teman masukkan. Ini akan ada kayak semacam kondisional di dalam kondisional, if di dalam if ini mungkin terjadi. Kalau udah ada jika, berarti mau nggak mau mesti akan menggunakan if. Nah, akar dua akar, berarti ya kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk ini mah hampir sama. Ada 3 kondisional, maka ada 3 outputnya. Nanti tinggal teman-teman tinggal gunakan. Begitu. Ini tadi apa nih? Ya, ini bilangan 10 bilangan genap. Nah, 10 bilangan genap pertama dan jumlah totalnya, teman-teman berarti akan menggunakan kayak semacam perulangan untuk mencari 10 bilangan genap dan jumlah totalnya. Begitu. Oke, begitu teman-teman. Mau nambahin lagi, Bu Nila? Cukup. Terima kasih. Cukup ya? Oke, kalau Pak. cukup, gimana? Pak mau tanya. Yuk. Kalau misalnya yang contoh yang pakai do sama while itu gimana ya, Pak? Yang? Do sama while, apa itu? Oh, kalau sebetulnya do sama while kan hampir sama kan? Iya. Nah, kalau while kan kita akan
Coba deh kita ambilkan di sini aja deh yang mana tadi. Nah, contohnya di semacam seperti ini. Nah, do while itu sama dengan kayak hampir sama dengan while sih, cuma dia kan kalau kita perhatikan dengan yang ini, dia kan posisinya hampir sama. Nah, hampir samanya adalah dia akan melakukan kondisi ini sampai selesai. Kalau while kan seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat while di Python ya. Nah, kalau do while ini yang membedakan adalah dia ada statement di belakangnya, yaitu namanya and do-nya. Nah, ini ada statement blocknya, ini conditional is true-nya. Overall sama, cuman yang membedakan do while pakai and do, kalau while tidak ada do-nya. Ini untuk di repetition-nya. Intinya cuman itu aja sih. Cuman kalau di coding, di pemrograman ini cuman masalah sintaknya aja. Begitu. Nanti teman-teman mau gunakan yang mana ya, menurut teman-teman yang paling mudah, asal sesuai dengan case-nya. Gitu. Misalnya di sini, saya ingin menghitung bilangan yang mudah, ya udah tak hitung aja bilangan totalnya, kita gunakan ini. Atau misalnya kita bisa gunakan seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menggunakan do while, berarti tinggal kita do while, terus compute, kita gunakan and do, baru kita gunakan print-nya. Nah, itu aja sih. Overall sebenarnya cuma semacam ini cuma penulisan di pseudocode-nya aja yang berbeda. Begitu. Begitu? Kira-kira begitu? Oke, Pak. Oke. Oke, paham. Yang lain? Yang Makasih, lain? Pak. Yang lain? Adakah yang ingin bertanya? Oke, kalau Ya, Pak. aman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop share. Mungkin kelas kita akhiri kali ini. Wah, cepat ya. 12.37. Mungkin materi kita masih tidak terlalu susah, jadi kita masih bisa agak sedikit cepat. Nanti mungkin minggu-minggu depan kita akan banyak menggambar dan menggunakan bermacam-macam rumus. Jadi mungkin akan agak lama juga. Oke, Bu Nila mau nambahkan sesuatu sebelum ditutup? Oke, cukup. Terima kasih. Cukup dari ya. saya. Kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi. Berapa jam lagi nih? Sejam lagi ya? Ya, 40 menit lagi ya kita ketemu ya. Kira-kira kita ketemu 40 menit lagi, teman-teman ya 40, 50-an lah ya. 50 kan hampir sejam lah. Kita teman-teman bisa siap-siap dulu untuk barangkali makan siang dan segala macamnya. Begitu teman-teman, ya. Nah, untuk modul PPT-nya yang barusan itu beda sama yang di Moodle. Oh, bentar, saya cek dulu ya. Ada beberapa slide yang beda sih, Pak. Bentar. Yang bedanya yang di Oke, sebelum ditutup, nah thank you ada yang coba. Sama operasi dasar, output, total, compute, dual. Kayaknya di bagian soal sih, Pak. Oh, nggak ada soalnya. Iya. Oh, nggak ada soalnya. Oh, nggak masalah. Sama sih. Oh, cuma ini ada soal yang berbeda ya? Ya. Oke. Nah, ini ada soal, bagus nih. Ada soal mengetahui apakah suatu bilangan prima atau bukan. Ada yang tahu caranya nggak? Ada yang tahu caranya? Halo? Ada yang tahu caranya? Kalau kita mau ngecek dia bilangan itu prima atau bukan, ada yang mau tahu caranya nggak? Wah, ini menarik nih. Sebelum kita, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Bilangan prima atau bukan caranya gimana? Yuk. Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya?
Belum tahu, Pak. Eh, teman-teman coba lihat dulu, bilangan prima itu artinya apa? Bilangan prima itu artinya apa? Halo? Apakah ada yang tahu? Bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, Pak. Nah, berarti kalau misalnya kita ingin membuat itu sebagai bilangan prima, berarti kira-kira gimana? Oke, saya tambahin deh di sini deh. Kira-kira apa? Berarti kan kita gunakan ini ya. Nah, saya tambahkan di notepad-nya deh. Inputnya ya, inputnya misalnya kita gunakan bilangan. Nah, terus gimana? Terus apa? If, Pak. Oke. If, If bilangan ah, dibagi bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Sama dengan bilangan. yakin? Bilangan dibagi bilangan. Terus Kalau gimana? if bilangan dibagi 2 bisa nggak sih, Pak? If bilangan dibagi 2, terus hasilnya bisa. Hasilnya kan sisa 1. Berarti bilangan prima kan, Pak? Berarti kita gunakan itu aja sisa hasil bagi. Mungkin. Ya, tapi kita ingat bilangan prima itu apa lagi? Apa? 1 prima nggak? Prima. 2? Oh, 2 prima. Prima. 3? Prima. 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 4? Enggak. Prima. Bukan. Enggak. Oh, Oke. bukan. 5? Iya. Iya. 5. 6 bukan kan? Bukan. 7? Iya. 8? Bukan. Iya. 9? Enggak. Nah, itu kan berarti kan ada yang beda kalau misalnya kita gunakan tadi yang ada dibagi. Nah, kira-kira kita gunakan gimana? Ayo, gimana? Ayo. Mungkin ada yang punya ide yang lain. Nah. Ada yang punya ide yang lain? Ini masih di pseudocode loh. Wah, internet connection is unstable. Parah tempat saya. Nah. Bilangan bagi bilangan sama dengan 1 N. Bilangan bagi 1 sama dengan Bilangan. Coba tadi siapa yang saya stop share. Nah, nanti coba teman-teman tadi siapa yang bilang ya? saya. Oke. Coba Pio bisa tak jadiin co-host, coba bisa share screen ke teman-temannya. Oh iya, sebentar. Jadi gini kan enak tau. Yo. Oke, gimana? Yo. Inputnya apapun terserah deh, yo.
Ini, Pak. Terus? Bilangan prima itu hanya bisa dibagi. Jadi, Misalnya nih 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 3 ya, dibagi 3 sama 3 dibagi sama dengan 3. Ya kan? Kita ya, masukkan misalnya 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Betul? ya, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Betul? ya. Nah, apa? Nah, ayo. Berarti mana ya, Pak? Ya, gimana ya? Yang lain mungkin? Ada yang punya ide? Nah, ayo. Nah, kalau diketahui Ini kan, bisa apa enggak, Bu? Bisa apa enggak, Pak? coba. And not nggak tahu. Nggak apa ya. Kira-kira ada yang mau bantuin? Siapa nih ada yang mau bantuin Pio? Ayo teman-teman. Salah nggak masalah sih. Nah. Mungkin ada yang mau bantuin. Nah, sebenarnya kan kita bisa lihat apa ya istilahnya ya, pengertian bilangan prima itu sendiri kan. Bilangan prima kan bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri, ya kan. Nah, kita tinggal apa sesuaikan aja 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa breakdown lebih 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 jelas lagi. Nah, misalnya kita ingin menambahkan misalnya kita tambahkan katakanlah apa ya? Tambahkan misalnya tulis aja jika if n sama dengan 2 sama dengan bilangan prima enggak? 2 sama dengan bilangan prima enggak? Iya kan? 2 sama dengan bilangan prima enggak? Kalau bisa ditulis enggak, kalau bisa ditulis 2 bilangan prima, ya udah tulisin aja 2 bilangan prima. Nah, gitu. Misalnya input bilangannya. Nah, lalu kita misalnya punya bilangan prima yang paling gampang kan adalah 2. If misalnya bilangan sama dengan 2 bilangan prima, ya kan? Lalu, nah kalau yang lain jika Salah.
Pak, ini saya stop sharing dulu, Pak. Boleh, boleh. Iya. Yang lain, ayo. Ayo. Yang lain ada ide? Nah. Wah, Maximiliano Bagas. Oke. Dan bilangan oke. Tidak mencakup 1, 2, 3. Biar mencakup 1, 2, 3, tambahkan kondisi lagi, guys. Nah. Ya, ini sudah ada nih if-nya dari Bagas. If bilangan di modulus 2 tidak sama dengan 0 dan bilangan di modulus 3 tidak sama dengan 0, itu prima atau bukan tuh? Ayo, Bagas. Adakah? Prima Pak, harusnya. Artinya prima kan? Berarti kalau yang nggak prima, berarti yang tidak itu. Nah, terus untuk mencakup yang 1, 2, 3-nya, nah, coba Bagas mungkin bisa Bagas mana Bagas? Maximiliano Bagas. Bisa share screen? Nah. Oke, silakan guys kalau mau share screen. Nah, kalau teman-teman menemukan ide lain, silakan di-share ya, nggak apa. Video mungkin Pak. Oke, bisa sih kayaknya, bisa. Coba kita masukin aja test case ya. Misalnya 4. Empat modulus 2 berapa? 0. Tidak sama dengan 0 dan bilangan. Oke, berarti misalnya 7 modulus 2 tidak sama dengan 0 dan 7 modulus 3 tidak sama dengan 0. 7 modulus 2 berapa? 1 ya? 7 modulus 3? 1. Bisa sih, prima. Bisa. Coba kalau 9. 9 modulus 2 berapa? 1. 9 modulus 3? 0. Oh iya benar. Bisa sih, Gas. Bisa. Nah, nanti kira-kira seperti ini teman-teman, tinggal menentukan bilangan prima. Jadi ada yang bilang teman-teman harus tentukan bilangannya, istilahnya bilangannya dulu seperti ini bisa, atau misalnya teman-teman ingin misalnya nih bilangan itu dibagi hasil, misalnya kita punya deret bilangan dibagi itu, maka bilangan prima bukan bilangan prima itu tidak bilangan prima, bisa. Banyak cara sih nanti untuk masalah bilangan prima. Oke, thank you guys. Yang lain ada yang punya ide? Nah, yo, adakah yang punya ide? Halo, halo. Halo teman-teman.
Ya Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, adakah yang punya ide lain? Tidak ada, Pak. Nah, nggak apa-apa loh punya ide lain. Oke. Ya, jadi nanti Berarti teman-teman kalau seperti itu bisa ada tambahan yang bilangan bagi 5 juga, modulus 5 juga ya Pak? modulus 5 bisa sih. Bisa sih ditambahkan. Banyak cara kok untuk masuk bilangan prima. Nah, itu sebenarnya teman-teman tinggal masuk ya, misalnya kan bilangan prima kan faktornya tuh cuma 2 tuh, dibagi 1 dan bilangan itu sendiri kan. Jika dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, maka dia hasilnya istilahnya anggaplah itu bilangan prima. Atau misalnya teman-teman bisa gunakan rumus yang kebalik, misalnya dia dibagi bilangan di mod, katakan dibagi bilangan itu sendiri sama dengan 0, berarti bukan prima. Itu kan tinggal dibalik-balik aja sih. Tuh, oke. Ada yang lain yang ingin bertanya? Apakah ada yang lain? Wah, kayaknya kamera saya error lagi sih. Nggak tahu deh. Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Halo? Oke, cukup Pak. Cukup ya? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Adakah? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Cukup, Pak. kita akhiri kuliah kita kali ini. Kita ketemu lagi 30 menit lagi di kuliah praktikum. Kuliah praktikumnya kita akan belajar mengenai struktur percabangan. Nah, apa itu nanti kita lihat. Oke, mungkin kuliah kita akhiri. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Kita ketemu lagi di kuliah kelas Alpro minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak.